Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang benar-benar bermanfaat walaupun hanya lewat media sosial. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah judul, yaitu hatimu mau memilih yang mana. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berkaitan dengan judul tadi, hatimu mau memilih yang mana, itu tidak ada suatu paksaan. Apakah Anda mau memilih hati yang tetap di jalannya hukum hawa nafsu, atau memilih di jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hak pilih di sini, semuanya itu terserah Anda. Yang penting kita selalu mengingatkannya. Walaupun semuanya itu dalam satu sisi adalah merupakan kehendaknya Allah, adalah takdirnya Allah, tetapi semuanya itu merupakan ada sebuah prosesnya. Walaupun proses itu seakan-akan diri ini ada hak pilih untuk diri seseorang hamba, untuk menentukan nasibnya sendiri, baik di alam dunia, lebih-lebih di alam akhiratnya. Karena perlu diketahui bahwasanya Allah itu sengaja mendatangkan dua sifat terhadap diri seorang hamba, di mana sifat tersebut yaitu sifat basariyah. Dan sifat basariyah ini sebagai sifat manusia, di mana sifat ini manusia itu pasti menginginkan dirinya memilih hal yang terbaik. Dan satu sisi lagi, Allah itu juga memberikan suatu sifat, yaitu sifat basiroh. Dan sifat basiroh ini adalah merupakan sifat yang dimana terletak di dalam hati kita sebagai manusia. Sifat basiroh itu ataupun sifat basariyah itu tentu ada kaitan-kaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau berkaitan dengan sifat basariyah itu artinya ada kaitannya dengan urusan jasad jasmaniah ini yang terkait masih di dunia. Dan untuk sifat basiroh itu ada kaitannya dengan hati, bagaimana nanti nasib di akhiratnya.
kaitan dengan hidup di akhirat itu tidak ditata di dalam hukum syariat, tetapi yang kaitannya ada hubungannya dengan akhirat itu telah ditata oleh Allah di dalam hati, tetapi bukan di akal jasad jasmaniah ini. Satu sisi lagi Allah itu memiliki kehendak, kekarepan. Dan satu sisi lagi manusia seolah-olah memiliki satu pilihan. Oleh karena itu ada beberapa proses, dan lewat proses itulah manusia memiliki satu pilihan. Antara pilihan memilih jalannya di atas jalannya hawa nafsu dan memilih pilihan jalannya di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sebelum Anda ini memilih antara dua hal tersebut, perlu kami jelaskan tentang konsekuensinya, tentang akibatnya daripada pilihan kita masing-masing tersebut. Pertama, jika kita memilih di jalurnya hukum hawa nafsu, tentu manusia itu mengikuti sifat basariahnya, baik secara fisik dan juga hatinya itu diabdikan, dihambakan kepada sifat, kepada hawa nafsu yang di dalam syariat adalah mereka menghambakan diri terhadap iblis. Tandanya apa? Tandanya mereka itu hatinya ataupun jasadnya itu bergantung kepada kesenangan-kesenangan duniawiyahnya. Itulah yang kami maksud golongan hatinya ahli hijab. Dan itu pun juga sebetulnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mengapa Allah ini menghendaki kita ini berjalan di atas jalannya hawa nafsu? Karena bentuknya mereka itu tidak mau memperhatikan tentang kerohaniannya. Tetapi semuanya itu terserah Anda, pilihan hatimu mau memilih yang mana. Perlu diketahui bahwasanya jika manusia hanya memilih di hukum-hukum syariatnya saja, siapapun Anda, apapun status Anda, apapun pangkat Anda, golongan Anda, pasti hatinya akan bergantung kepada kesenangan duniawiyah. Tidak peduli itu orang yang tidak alim ataupun yang alim, manakala mereka masih memegang di hukum syariatnya saja, maka hatinya pasti bergantung kepada kesenangan-kesenangan duniawiya. Sampai kapanpun mereka itu bergantung kepada itu, mereka itu tidak akan pernah hilang akan ketergantungan terhadap duniawi.
hatinya selalu condong terhadap syahwat dunia. Jika Anda ini memilih hawa nafsu, apa yang telah engkau upayakan saat di dunia ini, semuanya akan meninggalkanmu dan tidak satupun yang bisa menolongmu. Bentuknya di dunia, hati mereka tidak akan pernah menemukan sebuah ketenangan. Hati mereka tidak pernah menemukan sebuah kedamaian. Hati mereka telah berada di dalam neraka, kalau di dalam bahasa syariatnya. Dan itulah gambaran kita yang kecil, gambaran hidupmu. Bagaimana nanti kehidupan di akhiratmu, pasti akan lebih jauh sengsara daripada hidup di dunia. Contoh saja kalau kita memilih hawa nafsu, seumpama anak dan istrimu dipanggil atau diambil paksa oleh Tuhan. Kekayaanmu diambil paksa oleh Tuhan. Apa yang engkau rasakan? Pasti hatimu akan sedih. Pasti hatimu tidak terima. Pasti hatimu akan selalu merasa sakit dan sakit. Itulah gambaran saat di dunia. Tentu kehidupan di akhirat lebih parah daripada itu. Itulah jika memilih di jalan-jalannya hawa nafsu. Lalu pilihan yang kedua, jika kita memilih di jalan-jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang lurus siratul mustaqim, jalan yang tidak bengkok, pasti hati mereka merasa tentram, merasa damai, dan merasa tenang di dalam hatinya. Walaupun didatangkan oleh Allah takdir qadhi ataupun pasti, hati mereka tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh dengan hal itu, karena golongan yang kedua yang memilih golongan yang kedua ini, mereka betul-betul sadar dan menyadari bahwa apa yang didatangkan terhadap hidup kita ini hanyalah merupakan af'alullah, perbuatan Allah yang menguasai segala-galanya. Makanya pilihan yang kedua yang memilih jalannya Allah, hati mereka itu selalu merasa damai dan merasa tentram. Hati mereka selalu memegang teguh talinya Allah. Hati mereka selalu suhud terhadap Allah. Walaupun seolah-olah dipandang kasat mata ini mereka sengsara, tetapi manakala hatinya selalu memegang teguh talinya Allah, maka Allah tidak akan membiarkan berlarut-larut kepada kekasihnya untuk jatuh yang terlalu dalam. Pasti Allah akan menolongnya, karena itu merupakan janjinya Allah. Sekarang tergantung panjenengan, tergantung Anda, hatimu mau memilih yang mana, mau memilih jalan di atas jalannya hawa nafsu, atau memilih jalan-jalannya Allah, itu terserah. Yang penting Allah sudah selalu mengingatkan lewat para kekasih-kekasihnya. Kalau jalannya hawa nafsu itu berarti artinya mereka hanya duduk
hanya bertahan di hukum-hukum syariatnya. Tetapi bagi yang memilih golongan yang kedua di jalannya Allah, syariatnya mereka dijadikan hakikat. Itulah saudara-saudaraku, semuanya pilihan, terserah kita masing-masing. Yang penting Allah sudah memberikan jalannya, mana yang jalan bengkok, jalan hawa nafsu, dan mana jalan yang lurus, jalan siratul mustaqim, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.